Instagram kita di bawah ini. Dan buat kalian yang belum tergabung dalam grup Biors, kalian bisa hubungi DM yang ada di bawah ini. Dan buat kalian, ketika kalian tergabung dengan grup Biors, kita bisa saling terkoneksi satu sama lain dan saling menguatkan. Terima kasih, God bless you. Shalom Bios, apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Kami harap kabar kalian sehat terus. Nah, Dil, Apa-apa? tahu gak sih, akhir-akhir ini kan kita di rumah terus karena ada virus corona kan, kita itu jarang pergi-pergi keluar, jarang main bareng teman, jarang ketemu pacar, gak bisa soalnya. Ya kan, tapi gimana ya? Ketemu teman berat, ketemu pacar juga berat karena gue gak punya pacar gitu ya. Ya, kasihan banget Dila. Tapi teman-teman, walaupun kita di rumah aja, kita harus tetap loh kontak sama teman-teman kita. Kita harus tetap jaga hubungan kita, saling berkomunikasi sama teman-teman walaupun kita nggak bisa ketemu secara langsung. Gimana teman-teman yang ada di rumah? Udah kontak belum teman-temannya yang ada di mana aja? Kontak, telepon, atau WhatsApp fit call kan bisa. Jangan lupa ya saling berbagi kabar sama teman-teman kalian. Oke? Yuk, hari ini kita mau sama-sama kita ibadah. Kita mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Siapkan hati kalian, siapkan diri kalian untuk beribadah bersama-sama. Walaupun kita nggak bisa ketemu, aku yakin hadirat Tuhan pasti bisa bareng-bareng kita rasakan. Ya, kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Sebentar kami akan beribadah Tuhan. Kau sucikan kelayakan kami Tuhan, supaya persembahan yang kami berikan, pujian yang kami naikkan Tuhan, semoga harum di hadapan Kau Tuhan, dan bawalah kami semakin mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seruan hatiku dan keluhku.
kasih setia yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku
lagi di ibadah Be Yours Bethany Madiun. Sebelum kita mulai, sama-sama kita doa yuk. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kita boleh beribadah secara online di sore hari ini. Kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang selalu menyertai langkah hidup kami. Kami percaya dengan sharing firman ini Bapa melengkapi kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmat, memulihkan hidup kami ya Bapa. Karena Engkau Bapa yang baik, yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Dan semua doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, kesempatan ini Ko Darmawan masih bawain tema besar kita bulan ini, yaitu mengenai relationship. Dan untuk sore ini Ko Darmawan bawain mengenai relationship kita atau hubungan kita dengan Bapa. Dimulai dengan arti kata Bapa sendiri. Arti kata Bapa itu memiliki arti yaitu sumber atau the source. Bukankah kita semua ini berasal dari Bapa? Dan apa yang ada dalam hidup kita itu berasal dari Bapa. DNA kita, sifat-sifat kita bisa berasal dari Bapa. Dan mungkin juga ada Bapa yang tidak hadir di dunia ini, tapi disadari atau tidak bahwa kita ada di dunia ini itu karena adanya seorang Bapa. Dan dari kata-kata yang berarti sumber itu, kata anak memiliki arti yaitu berasal dari sumber. Dan kita semua yang anak-anak ini suatu saat juga akan menjadi seorang bapa, jadi seorang ayah atau seorang daddy. Dan begitu pentingnya bapa ini, sehingga seorang penulis yang bernama Robert Louis di dalam bukunya yaitu Raising a Modern Knight menyebutkan bahwa ada penelitian yang mengungkapkan bahwa 63% kasus bunuh diri terjadi di tengah keluarga yang tanpa bapa. 70% remaja yang remaja yang dipenjara berasal dari keluarga yang tanpa bapa. Dan 32% anak-anak yang tidak tinggal bersama bapa mereka. Bahkan anak yang tanpa figur bapa mudah sekali jatuh dalam dosa seksual dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Disebutkan juga bahwa anak tanpa figur bapa 2 kali lebih banyak menunjukkan masalah emosi dan perilaku dibandingkan dengan yang tinggal bersama kedua orang tua mereka. Itu adalah realita yang terjadi di Amerika Sana. Tapi tidak dipungkiri hal itu juga mungkin terjadi di Indonesia kan, di tengah masyarakat kita yang kehilangan figur bapa. Kita masuk dulu, kita baca di kitab Maleakhi 4 ayat 5-6 sama-sama. Ini ayat yang menjadi dasar pemikiran Ko Darmawan. Kitab Maleakhi 4 ayat 5-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kitab Maleakhi 4 ayat 5-6 ini merupakan pasal ayat terakhir di kitab Perjanjian Lama. Yang menarik di sini disebutkan bahwa Allah mengutus Nabi Elia. Kenapa ya Nabi Elia? Kita dari situ kita belajar siapa Nabi Elia. Nabi Elia merupakan salah satu tokoh nabi, salah satu nabi di kitab Perjanjian Lama. Ya, yang istimewa dari Nabi Elia, dia tidak mengalami kematian kan. Dia diangkat semacam cerita superhero yang pernah kita tonton gitu. Dia langsung bus naik gitu dan dia tidak mengalami kematian. Kita juga dapat baca bagaimana kisahnya yang heroik ya kan di kitab Raja-Raja. Jadi musisat-musisat yang dia lakukan, bahwa dia bisa meramalkan masa kekeringan dan kelaparan, menurunkan hujan juga. Dia juga menghajar dan membantai para nabi-nabi Baal. Dia melakukan pertandingan dan menang dengan nabi-nabi Baal kan. Dan yang dahsyat itu yang keren banget, dia menurunkan api untuk membakar mezbah bakaran, sehingga dia memenangkan pertandingan itu. Dan yang lucu juga di sini bahwa dia juga mendapatkan grab food dan go food dari burung gagak. Jadi dia
mendapatkan delivery makanan, tapi bukan manusia yang nganterin burung gagak. Jadi di sini Elia itu begitu istimewanya ya di mata Tuhan ya kan, bahwa dipakai Tuhan begitu luar biasanya, bahwa betapa penting juga Elia di pandangan bangsa Yahudi. Bahkan Yesus itu pernah disangka adalah Nabi Elia. Kita baca di Matius 16 ayat yang 14, mereka mengira Yesus adalah Elia. Dan Allah menempatkan Elia juga dalam posisi yang penting. Elia hadir di zaman pemerintahan Ahab, Raja Ahab dan Ratu Isabel, yang mungkin disebut merupakan pemerintahan yang terburuk dalam sejarah Israel. Jadi Allah membangkitkan salah satu nabi terbesarnya di zaman itu sebagai kebijakan tandingan terhadap tantangan yang ada di zaman itu. Sehingga dari situ kita bisa belajar bahwa dari itu kita belajar bahwa Nabi Elia itu hadir, seorang ayah itu hadir di waktu-waktu yang terburuk bagi anaknya. Ya kan, kita pernah mendengar mengenai perikop tentang kisah anak yang hilang. Ya kan, bahwa bagaimana seorang ayah yang menerima anak apa adanya, sehingga walaupun dia terpuruk, walaupun dia dalam kondisi yang berdosa, yang kurang ajar, yang gagal, dia tetap menerimanya. Percayalah bahwa di dunia ini tidak ada yang mengasihimu lebih dari seorang bapa. Tidak ada yang memandangmu lebih berharga daripada seorang bapa memandangmu. Tidak ada yang melihatmu yang lebih, melihatmu dengan bangga lebih dari bapa yang melihatmu. Bahkan tidak ada yang menerima kamu seutuhnya lebih dari bapa menerimamu. Bahwa kita baca yuk sama-sama di Lukas 15 ayat 20, bagaimana hati seorang bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, si anak yang bungsu itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kita lihat betapa bapa begitu mengasihi anaknya. Dari Nabi Elia kita juga belajar bahwa bapa itu seharusnya bapa seorang yang bijak, orang yang beriman, mungkin status rohaninya kuat, taat, berwibawa. Tapi Nabi Elia juga merupakan sosok yang tidak sempurna. Jadi seorang bapak bisa juga tidak sempurna. Dia mungkin terkadang takut, dia juga emosional, putus asa, atau mungkin dia memiliki banyak kekurangan lainnya. Tapi hal ini tidak memungkiri bahwa dia juga manusia. Seorang bapa juga adalah manusia. Bapa kita yang tidak sempurna itu juga seorang manusia kan. Yang kedua, poin kedua, masuk ke poin kedua, yaitu Kodarman mau membahas mengenai bapa adalah sumber. Di awal Kodarman sudah menyebutkan hal ini, bapa adalah sumber. Kita juga belajar dari Nabi Elia bahwa kita tahu bahwa bagaimana dia melakukan suatu mukjizat di Sarfat. Lewat tangan dia Allah melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu janda dan seorang anak dan anaknya bisa memperoleh kehidupan dari tepung dan minyak yang gak pernah habis mengalir. Ya kan, dan bahkan Elia membangkitkan anak janda ini dari kematian. Dia bagaikan sumber kehidupan bagi keluarga ini. Ya kan, jadi kita bisa belajar bahwa Bapa adalah sumber. Mengetahui bahwa di sini bahwa Elia tergerak hatinya sehingga membangkitkan anak janda ini dari kematian. Kita mengetahui bahwa Elia itu penuh kasih. Di mana Kodarman juga masuk ke poin yang ketiga, yaitu Bapa itu selalu penuh kasih. Hal ini setelah menjadi seorang papa baru saya menyadari hal ini, bahwa seorang bapa itu penuh kasih. Dan sebenarnya juga bahwa seorang papa itu bukan sekedar mengajar anak-anaknya. Terkadang dari itu Kodarman berpikir bahwa dari anak-anaklah seorang bapa itu banyak belajar. Ya belajar bagaimana
kasih Bapa kita di surga itu juga hadir di hati dan di setiap musim kehidupan seorang ayah di dunia. Saya bisa bilang ke anak saya bahwa satu saat saya akan mampu untuk bilang ke anak saya belajar untuk melakukan satu perkataan ini, bahwa kamu tidak dapat melakukan satu hal yang bisa buat Papa tidak mencintai kalian, dan kalian juga tidak bisa melakukan satu hal pun yang membuat Papa lebih mencintai kalian. Jadi kenapa sih hal ini terjadi? Karena Papa sudah mencintai kalian sebelum kalian mencintai Papa. Jadi gambaran ini membuat kita menggambar, kalau boleh dengan ini, gambaran seorang ayah itu mungkin yang kita alami di dunia ini, seorang ayah yang tidak sempurna. Mungkin kita memiliki ayah yang sempurna, puji Tuhan. Jika kita punya seorang ayah yang tidak sempurna, ya seperti ayah teman kalian, atau mungkin seperti ayah-ayah yang, atau seorang papa-papa yang di Instagram, atau seorang papa yang di film gitu kan. Tapi mungkin dia juga bukan orang tenar, dia mungkin hanya orang biasa. Mungkin juga dia penuh dengan kelemahan, tapi dia tetap papamu, dia tetap papaku, ya kan? Dari situ kita sama-sama bisa mengerti, kita bisa belajar apa yang harus kita lakukan, bahwa kita harus berusaha ngertiin Papa, kita harus berusaha ngertiin Papa. Dia belum berubah, Papa belum berubah karena bukan tidak mau, mungkin dia karena tidak tahu harus bagaimana. Kita sama-sama tahu tidak ada seorang manusia dilahirkan di dunia ini dengan pengalaman menjadi seorang papa, bukan? Dan tidak ada sekolahnya di dunia ini untuk menjadi seorang papa. Dia mungkin juga belajar melalui kalian, kan? Dan mungkin papamu ini pernah menyakiti kamu. Dan apa yang harus kita lakukan? Ampuni dia tanpa syarat, tanpa menunggu dia berubah lebih dulu. Kamulah yang berubah, kamulah yang lebih dulu mengampuninya. Dan mungkin juga kita harus melihat Papa lebih sebagai jiwa yang memerlukan kasih Tuhan dibanding sosok seorang ayah yang kita anggap sempurna mungkin. Terutama saat-saat mungkin kita kecewa kepadanya. Dan kita yang sudah tahu kebenaran, ya kan, kita tidak menuntut suatu kesempurnaan, bukan? Ya, seperti yang kita baca tadi, kita sudah dengar tadi, bahwa kita seringkali menuntut kesempurnaan, padahal ayah kita, papa kita juga seorang manusia. Dan sebagai seorang sebagai penutup, Darman mau membaca di poin terakhir, bahwa kita punya gambaran seorang Bapa yang sempurna, yaitu Bapa kita di surga, yaitu yang tetap mengasihi kita walaupun apa yang telah kita lakukan, tidak peduli dengan seperti apa dosa kita, senakal apa kita, dia tetap menerima kita dan mengasihi kita apa adanya. Bahkan dia mengorbankan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk sengsara mati di salib bagi dosa-dosa kita, sebagai penebusan dosa-dosa kita. Dan poin terakhir Kodanwan ialah seorang bapa itu pasti berkorban. Kalian tidak tahu mungkin apa yang dia korbankan, tapi pasti ada. Sejahat-jahatnya dia, mungkin walau dia pergi, walau dia tidak hadir, walau dia tidak sempurna, tapi di dalam hatinya pasti tidak ada terbersit keinginan untuk menjadi seorang bapa yang gagal, atau di dalam hatinya ada penyesalan mengapa dulu dia seperti itu. Jadi guys, please, kita lebih baik memilih untuk mengampuni dan menerima papamu apa adanya, sehingga kita bisa membuat sebuah memori yang baru dan indah bersama papamu, sama orang tuamu. Dan ini
kita lakukan ketika masih ada waktu. Ada kalanya sulit memang, tetapi saat kita tidak mampu, disitulah kekuatan Tuhan bekerja dengan sempurna. Dan kita tidak bisa merubah masa lalu, tapi kita bisa merubah masa sekarang dan masa depan. Dan itu bisa dirubah melalui pengampunan yang kamu berikan kepada papa dan mamamu. Sebagai ayat penutup, Darman mau baca ini. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat yang keempat. Begitu dahsyatnya kasih Bapa bagi kita. Kita sama-sama belajar untuk menjadi seorang Bapa yang baik di kemudian hari, jadi orang tua yang baik di kemudian hari. Dan kami yakin dan Kodarman percaya sih bahwa hati-hati Bapa akan berbalik ke anaknya, dan hati-hati anak akan berbalik kepada bapaknya, dan Tuhan akan menyelamatkan kita semua. Sekian sharing singkat untuk sore hari ini. Yuk kita sama-sama tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau berbalik kepada Bapa. Hati kami mau kembali kepada Bapa. Sehingga kami percaya pemulihan dapat terjadi di tengah keluarga kami. Pengampunan yang kami lepaskan untuk membebaskan kami. Mungkin ayah kami tidak sempurna, mungkin Bapa kami tidak sempurna, mungkin dia tidak hadir, tapi Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami melakukan hal-hal yang sulit, melepaskan pengampunan bagi Bapa kami, dan mencintai Dia lebih dari sebelumnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. I love you Pak. Dan bersyukur Tuhan untuk kebenaran ini yang mengubahkan hidup kami. Dan kami percaya hari lepas hari kami selalu menjadi anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sumber pengharapan, sumber ketenangan.
kita sudah selesai dengan ibadah online Biors Madiun sore hari ini. Yuk kita tutup dalam doa berkat. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami sudah mengakhiri ibadah sore hari ini. Kami percaya kami dapat berkumpul di ibadah online yang berikutnya. Kami percaya perlindungan, kuasa, dan hikmat daripada Tuhan melalui Yesus Kristus turun atas kami semua, memberikan kami pengertian-pengertian yang baru. Walaupun kami saat ini mungkin belajar di rumah, kuliah di rumah, ataupun kami bekerja di rumah, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu selalu nyata dan memberikan kami pengertian-pengertian ilmu-ilmu yang baru. Kami percaya Tuhan Engkau nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat tangan dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Tuhan turun atas hidup kalian, memberkati kalian dan orang tua kalian, sehingga apa yang kami kerjakan boleh berhasil dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Dan kami percaya Bapa, penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.